Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Kalteks Riau. Dengan saya sendiri yaitu Dimas Alfajri Rizky Atira dengan NIM 2455301218. Dan teman saya M. Narumbela dengan NIM 2455301225. dan satu lagi. Mulki Ahmad Mubasir dengan NIM 2455301230. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mendemonstrasikan salah satu hasil proyek kami, yaitu tentang berbasis web dengan tema yaitu sistem informasi keuangan perusahaan kelapa sawit nih teman-teman. Jadi sedikit penjelasan aja teman-teman untuk proyek kami, yaitu sistem keuangan yang khusus dikhususkan untuk bagian kebutuhan administrasi keuangan nih, mulai dari outcome, income keuangan, kemudian transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut, transaksi pembelian, perjualan dan lain sebagainya nih. Jadi tidak semua yang masuk ke dalam sistem tersebut, tapi khusus untuk bagian keuangan saja nih teman-teman. Dan untuk informasi saja, kami menggunakan 3 role teman-teman. 3 role yaitu bagian admin, kemudian staf keuangan dan bagian manajer. Nanti akan dijelaskan masing-masing oleh kami sendiri nih. Oke, mungkin kita akan masuk ke point of view yang pertama, itu admin, dijelaskan oleh teman saya yaitu Narum. Nah, oke nih teman-teman. Di sini aku akan mendemonstrasikan sedikit mengenai role admin ya teman-teman. Sedikit penjelasan untuk role admin itu, dia bisa mengakses seluruh sistem yang ada di sistem keuangan perkebunan sawit kita nih teman-teman. Jadi kita coba login dulu. Kita login sebagai admin. Nah, bisa kalian lihat nih teman-teman, untuk bagian sidebar di kiri bawah, kalian bisa lihat di sini aku login sebagai user admin teman-teman. Nih, bisa kalian lihat. Dan kemudian bisa kalian lihat juga di bagian sidebar ini ada beberapa fitur yang bisa diakses oleh admin teman-teman. Yang salah satunya yaitu fitur dashboard ya teman-teman. Nah, di bagian dashboard itu kita bisa melihat semua ringkasan ataupun rincian pengeluaran ataupun pemasukan yang terjadi di record terakhir ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian juga bisa melihat grafik pemasukan per kategori. Teman-teman ada yang pengeluaran, ada yang pemasukan. Kemudian juga bisa melihat seluruh total saldo yang ada di perusahaan. Kemudian total pemasukan, total pengeluaran, dan jumlah transaksi yang terjadi pada record terakhir teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen user. Nah, fitur manajemen user ini admin itu berhak menambahkan user apa aja yang bisa mengakses website ini teman-teman. Yang pertama itu dia bisa menambahkan admin, menambahkan manajer dan staf keuangan yang ada di perusahaan teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian transaksi dulu. Admin berhak mengakses semuanya nih teman-teman, termasuk CRUD untuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Dan juga di bagian data transaksi ini admin bisa melihat grafik keuangan bulanan, dan juga bisa mengedit, melihat ataupun menghapus transaksi yang sudah ada. Kemudian di sini bisa kalian lihat di bagian laporan keuangan. Nah, di bagian laporan keuangan ini semua transaksi yang terjadi itu akan dimasukkan ke dalam fitur laporan keuangan ini teman-teman. Tidak sampai situ aja, bagian laporan keuangan ini kita menambahkan fitur filter teman-teman, atau kita bisa sortir transaksi apa aja dan terjadi kapan ataupun pembuatnya siapa teman-teman. Contohnya di sini aku mau melihat jenis transaksi bagian pengeluaran aja nih, kita filter, maka yang akan keluar adalah transaksi dengan jenis pengeluaran. Tidak sampai situ aja, bagian fitur laporan keuangan ini kita juga bisa ekspor PDF teman-teman untuk kebutuhan pelaporan keuangan resmi teman-teman. Nah, di bagian ekspor PDF ini kita bisa download PDF-nya dan juga kita print teman-teman. Oke, dan yang terakhir, admin ini dia bisa mengakses fitur log aktivitas. Nah, di bagian log aktivitas ini admin bisa melihat semua aksi user-user lain yang
masuk ke dalam sistem. Contohnya di sini ada user yang login ke sistem ataupun user yang bertransaksi nih teman-teman, atau menambahkan inputan keuangan ke dalam sistem, maka akan tercatat jelas usernya siapa, aktivitasnya apa, dan waktunya kapan nih teman-teman. Nah untuk POV admin teman-teman, jadi si admin ini dia bisa mengakses seluruh sistem yang ada di website kita nih teman-teman. Nah, untuk role yang lain seperti staf keuangan ataupun manajer nanti akan dijelaskan pada sesi selanjutnya teman-teman. Mungkin kita lanjut saja ke role selanjutnya teman-teman, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian point of view dari staf keuangan nih. Tadi kan sudah dijelaskan di bagian admin nih. Untuk bagian admin itu kan bagian semuanya nih, untuk bisa mengatur bagian semuanya. Kalau di bagian staf keuangan itu sama kayak admin, tapi dia cuma bisa khusus di bagian transaksi saja teman-teman. Bagian transaksi keuangan, dia bisa mengatur dari pemasukan, keuangan, terus data laporan itu gimana, dia bisa ngatur semuanya. Kita bisa lihat dari dashboard ini teman-teman. Dashboard ini kita sebagai staf keuangan itu ada namanya Afridawati. Itu dia sebagai staf keuangan yang login ke bagian website ini. Kemudian kita bisa lihat nih total saldo, kemudian total pemasukan selama transaksi berlangsung, pengeluarannya berapa gitu. Kita bisa lihat nih semuanya nih. Mungkin dari pemasukannya berapa, datanya apa aja yang masuk, tanggalnya, kemudian ada grafik, kita bisa lihat juga grafiknya. Itu kita bisa lihat teman-teman di bagian transaksi keuangan ini, di bagian role staf keuangan. Itu untuk bagian dashboard. Kemudian kita masuk ke bagian transaksi, input transaksi. Di sini kita bisa lihat nih. Di bagian data transaksi, input transaksi, kita bisa lihat grafik nih. Grafik seperti yang di awal tadi, tapi ini lebih spesifik teman-teman. Pengeluarannya berapa nih? Untuk pemasukannya berapa? Yang hijau nih. Kemudian pengeluarannya berapa nih? Oh ternyata pengeluaran kita di bulan ini nggak terlalu besar ya gitu. Pengeluaran kita tidak terlalu besar, jadi pemasukannya lebih banyak daripada pengeluaran. Kita bisa lihat. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengubah atau menghapus, atau mungkin ada salah data dari yang mentransaksi gitu. Oh ini salahnya, datanya nggak benar atau mungkin belum jelas, mungkin bisa dihapus atau mungkin bisa diedit nih dari data yang mungkin ada kesalahan atau mungkin ada perubahan dari data tersebut. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat teman-teman, melihat dari detail transaksi yang terjadi pada bulan ini gitu. Jadi ini transaksi yang terjadi di bulan ini saja nih. Di bulan ini transaksi apa aja nih yang terjadi di bulan ini. Dan kita juga bisa menambah nih, kalau misalnya staf keuangan ingin menambah transaksi lagi, atau ada pembelian, ada penjualan dari barang-barang yang di perusahaan, itu bisa ditambah teman-teman. Dari mungkin tanggal berapa mulai transaksinya, tanggal sekian gitu. Tinggal kita tambah penanggalannya. Tinggal dipilih tanggal berapa gitu. Kemudian jenis keterangan yang terjadi, atau ada penjualan, ada pembelian, ada servis dan sebagainya, itu kita bisa buat keterangan transaksi itu apa aja, biar jelas teman-teman keterangannya apa aja. Kemudian untuk unit jumlah teman-teman, jumlahnya berapa, atau mungkin ada tadi ada CPO, penjualan CPO itu berapa liter penjualannya. Terus ada pemasukan dari kebun sawit, berapa ton nih pemasukannya, kita bisa buat 1000 ton atau berapa ton gitulah teman-teman untuk perusahaan. Kemudian ada pilih satunya ya seperti biasa, ada kilo, kilogram, ton, pcs, liter dan sebagainya. Itu yang satuan yang diperlukan oleh bagian perusahaan. Kemudian tipenya ini tipe transaksinya pengeluaran atau pemasukan nih. Kalau pemasukan kita buat pemasukan, kalau pengeluaran kita buat pengeluaran. Dan terakhir itu ada jumlah. Jumlah nih jumlah keuangannya, atau mungkin keuangannya berapa nih, uangnya masuk berapa, uang keluar berapa. Jadi jelas teman-teman, uang masuk berapa, uang keluar berapa. Jadi tidak ada kebohongan lah di antara itu semuanya. Mungkin bisa langsung simpan nantinya gitu. Nah, kita bisa lihat nanti setelah disimpan dia akan masuk di sini teman-teman, di bulan Juli ini. Begitu juga di bulan selanjutnya. Kalau misalnya dia per bulan teman-teman, data per bulan. Kalau misalnya kita mau lihat yang lain nih, laporan keuangan yang lain, kita bisa nih laporan keuangan. Laporan keuangan nih kita bisa melihat nih laporan keuangan data transaksi yang terjadi di website ini gitu. Ada berapa nih? Ada berapa fitur, itu salah satunya dengan filter. Dengan memfilter yang tadi sudah jelaskan oleh admin tadi, bagian admin, kita bisa memfilter
apa saja yang terjadi, data transaksi yang terjadi. Kita mungkin banyak data nih kan, banyak data yang terjadi, kita capek nih, apa aja sih, banyak kali nih data yang dicari gitu. Kita bisa filter, contoh dengan nama usernya. Nama usernya siapa? Contoh, nama user itu M Narumbela. Kita buat M Narumbela, kemudian kita filter. Nah, di situ kita bisa lihat transaksi yang terjadi yang dilakukan oleh Narumbela saja, tidak semuanya teman-teman. Transaksi yang dilakukan oleh Narumbela saja. Mungkin dengan transaksi user lain itu tidak termasuk. Mungkin kita bisa membuat dengan tanggal mulai, tanggal akhir, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kalau misalnya nih kan kita tadi bisa mengekspor nih, ada fitur ekspor PDF. Jadi kalau misalnya nih kita pengen salah satu bos kita atau manajer pengen data fisik gitu, data fisik, kita bisa mengekspor nih, mengekspor PDF nih tadi. Seperti ini. Nah, kita bisa ekspor PDF dengan mendownload juga bisa. Tinggal download dan tinggal kita kasih bentuk fisiknya. Jadi ada buktinya. Gitu. Jadi kita tidak perlu men-screenshot atau memindahkan data ke Excel atau memindahkan data ke PDF lagi, tidak perlu. Kita juga ada fitur yang nama ekspor PDF. Jadi memudahkan bagian staf keuangan untuk bisa memberikan data yang lebih lengkap kepada bagian manajernya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selain itu untuk transaksi penjualan ini kita juga bisa melihat semuanya nih, tidak hanya dengan berapa, tapi kita bisa lihat semuanya yang terjadi di sini. Mungkin terakhir teman-teman, untuk bagian staf keuangan. Staf keuangan ini hampir sama dengan admin, dia bisa merubah, dia bisa menghapus, dia bisa menambah. Bedanya apa? Bedanya kalau admin dia bisa semuanya teman-teman. Bisa semuanya, dia bisa atur log aktivitas apa saja, kemudian transaksi apa saja, apa yang terjadi di web ini dia bisa atur semuanya. Terus menambahkan anggota, staf keuangan, manajer, dan lain sebagainya, dia bisa mengatur semuanya. Tapi kalau dengan staf keuangan, dia cuma bisa mengatur transaksi keuangan saja, tidak semuanya. Pokoknya khusus dengan bagian transaksi keuangan saja, tidak dengan mengatur log aktivitas, mengatur siapa yang login, tidak bisa teman-teman. Jadi untuk bagian staf keuangan sekian, karena dia cuma bagian transaksi keuangan saja teman-teman. Untuk selanjutnya ada bagian point of view dari manajer, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut mendemonstrasikan sebagai seorang manajer. Nah di sini saya telah login ke akun manajer, di mana kita bisa lihat di sidebar sebelah kiri paling bawah tertera nama Edi Hidayat STMcom sebagai manajer pada website ini, pada perusahaan ini. Nah selanjutnya di sini di bagian sidebar terdapat beberapa fitur yang dimana bisa dilihat oleh manajer, mulai dari dashboard, laporan keuangan, dan data transaksi. Pada dashboard, seorang manajer hanya bisa melihat sebuah rincian pemasukan terakhir, rincian pengeluaran terakhir, yaitu sama seperti pada dashboard umumnya pada admin dan juga staf keuangan. Di sini dia bisa melihat total saldo, total pemasukan, dan total pengeluaran serta jumlah transaksi yang telah dilakukan. Mulai di sini juga terdapat grafik per kategori, mulai dari pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, selanjutnya pada laporan keuangan, di sini manajer hanya bisa melihat laporan keuangan yang ada di website, yang dimana kita tadi bisa tahu bahwa di staf keuangan dia bisa menambahkan sebuah transaksi, tapi di sini manajer hanya dapat melihat laporan keuangannya saja, mulai tanggalnya berapa, terus keterangan yang pengeluaran atau pemasukannya apa, berapa unit dan berapa banyaknya, kemudian jenisnya apa seperti pemasukan dan pengeluaran, serta jumlah dari pendapatan ataupun pengeluaran yang kita dapatkan. Di sini juga terdapat data-data siapa saja yang telah menginputkan data tersebut. Nah, di sini kita bisa mengecek juga siapa saja yang maksudnya kita bisa mengecek seseorang apakah beliau telah menginputkan data yang telah harusnya diinputkan ataupun yang telah ditugaskan kepada staf tersebut. Misalnya pada M Narumbela kita telah lihat di sini beliau telah menginputkan dua buah data keuangan. Nah, selanjutnya pada data transaksi, di sini manajer hanya bisa melihat data transaksi mulai dari grafik keuangan bulanan, yaitu mulai dari pemasukannya yang hingga saat ini sampai
2025 bulan Juli, sehingga ini ada pengeluarannya juga. Nah, di mana pada data transaksi tersebut manajer hanya bisa melihat aksi-aksinya. Seperti pada aksi 01, kita bisa melihat ID-nya, tanggal, keterangan, tipe pemasukan, dan jumlah pemasukan ataupun pengeluarannya. Nah, di sini manajer hanya bisa melihat saja tanpa mengubah ataupun menambahkan. Tidak bisa menambahkan user dan tidak bisa menambahkan data transaksi. Bahkan tidak dapat mengedit data transaksi dan tidak dapat mengedit data user. Nah, baik, sekian dari demonstrasi sebagai seorang manajer. Sekian dari saya sebagai pendemonstrasi seorang manajer. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat ya dari demonstrasi fitur-fitur dari sistem website, sistem informasi keuangan perusahaan kelapa sawit nih, yang sudah jelaskan per role-nya teman-teman, dari admin, staf keuangan, bahkan manajer pun kita juga bisa melihat. Dan sedikit informasi saja untuk tambahan teman-teman, kita ingatkan kembali bahwa sistem kami ini khusus untuk bagian administrasi keuangan, tidak untuk administrasi yang lain-lain. Karena apa? Karena kita melihat bahwasanya ada beberapa perusahaan yang mungkin mereka bagian keuangan mereka masih manual, atau mungkin ngetik lewat Excel, atau mungkin lewat spreadsheet lainnya gitu. Maka kami buat sistem keuangan berbasis web ini supaya mereka terbantu dengan adanya website kami ini. Jadi mereka tidak ribet dengan harus pindahkan Excel ke PDF atau lain sebagainya. Maka kami sudah membuat fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh bagian administrasi keuangan gitu. Jadi untuk sekian mendemonstrasian dari hasil proyek kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, dan terima kasih. Bye bye.